Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh manfaat dan penuh berkah. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 1 subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru minta bantuan untuk like dan subscribe dulu video ini. Baiklah, sekarang kita ke materi tema 1 subtema 2 tentang perkembangbiakan hewan. Kita simak di video berikut. Perkembangbiakan hewan, tema 1 subtema 2 kelas 6 semester 1. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Perkembangbiakan hewan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan melalui cara generatif adalah perkembangbiakan dengan melalui perkawinan, sedangkan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau vivipar, dan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum atau telur. Sel telur yang dihasilkan hewan betina akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan hewan jantan. Bertemunya sel telur atau ovum dengan sel sperma disebut pembuahan. Pembuahan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu di dalam tubuh atau internal dan di luar tubuh atau eksternal. Contoh pembuahan internal terjadi pada ayam, bebek, burung, dan kura-kura. Sedangkan contoh pembuahan eksternal terjadi pada ikan dan katak. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya dari golongan unggas, dan induknya mengerami telur. Vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Pada hewan vivipar, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Hewan yang melahirkan memiliki rahim atau uterus, yaitu tempat berkembangnya embrio. Hewan yang melahirkan memiliki ciri-ciri menyusui anaknya, biasanya termasuk mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi oleh rambut, induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu, dan mempunyai kelenjar susu. Ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur terus berkembang di dalam tubuh induknya. Saat tiba waktu melahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Hewan ovovivipar tidak memiliki ciri khusus atau mencolok. Secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri seperti hewan ovipar. Contoh hewan ovovivipar adalah ular, kadal, ikan hiu, dan platypus. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Secara vegetatif, perkembangbiakan hewan terdiri dari 5 cara, yaitu dengan cara pertunasan, pembelahan sel, sporulasi, paidogenesis, dan fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara pertunasan atau budding. Pertunasan artinya perkembangbiakan individu berasal dari bagian tubuh induknya. Contohnya pada hewan ubur-ubur, obelia, dan hidra. Sel. Pembelahan sel dilakukan oleh hewan bersel satu atau uniseluler. Contohnya amuba atau bakteri dan paramecium. Sporulasi atau pembentukan spora. Sporulasi merupakan proses terbentuknya spora pada hewan invertebrata. Contoh pada Plasmodium dan Anopheles.
Paidogenesis, perkembangbiakan menggunakan sel tubuh atau sel somatik induknya. Perkembangbiakan ini terjadi pada cacing hati atau Fasciola hepatica. Fragmentasi atau potongan, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan hewan bersel banyak atau multiseluler dengan membentuk individu baru dari potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing planaria. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.